pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Anak ini ibu saya kembalikan dulu sama orang tuanya, namun saya sampaikan orang tuanya, bukan dalam arti ini saya ambil alangkah, bukan berarti saya skor ini. Tanggung jawab untuk mewujudkan pemilu demokratis itu ada di tangan kita, tangan Bawaslu. Selamat pagi. Dari Bukit Olo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala SMP Negeri 4 Bau-Bau ambil langkah tegas soal video viral pelajar SMP berbuat asusila dalam ruang kelas. Bawaslu Bau-Bau kembali gelar apel siaga pengawasan 1 tahun menuju pemilu 2024. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini Rabu 15 Februari 2023. Kepala SMP Negeri 4 Bau-Bau ambil langkah tegas soal video viral pelajar SMP berbuat asusila dalam ruang kelas. Selengkapnya, Wode Nurliani melaporkan. Dunia pendidikan kembali tercoreng. Dalam sepekan terakhir, jagat maya dihebohkan dengan video singkat sepasang pelajar SMP di Bau-Bau berciuman di dalam ruang kelas tersebar luas di media sosial. Belakangan diketahui aktor video viral tak senonoh tersebut merupakan sepasang pelajar kelas 9 SMP Negeri 4 Bau-Bau. Mirisnya perbuatan asusila tersebut direkam teman sekelasnya dan disaksikan teman-teman lainnya yang juga berada di ruangan yang sama. Kepala SMP Negeri 4 Bau-Bau Hasiu ditemui sejumlah awak media tak membantah kedua pelajar yang berada dalam video pendek tersebut merupakan anak didiknya. Ia mengaku baru mengetahui video asusila tersebut pada Jumat pekan lalu. Sementara pengakuan penyebar video, kejadian memalukan itu terjadi pada Selasa setelah apel pagi. Hasiu menjelaskan, sesuai keterangan pelajar lainnya, insiden tersebut terjadi sebelum jam pelajaran berlangsung saat guru belum masuk ruang kelas. Jadi salah satu langkah dari orang tua saya ambil itu setelah katakan macam pembinaan di BK, ya saya ambil ini, anak ini ibu saya kembalikan dulu sama orang tuanya. Namun saya sampaikan orang tuanya, bukan dalam arti ini saya ambil alangkah, bukan berarti saya skor ini. Tapi saya kembalikan dulu anak bapak, anak ibu ke rumah. Supaya anak ini saya bilang di dalam pengawasan ibu dulu sepenuhnya saya bilang. Lanjut Hasiu, tindakan sementara pihak sekolah memulangkan kedua pelajar tersebut kepada orang tuanya selama 3 hari dan menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam surat pernyataan apabila kedua pelajar kembali berulah, maka sanksi terberat akan dikeluarkan dari sekolah sebab selain melanggar tata tertib, juga mencoreng nama baik sekolah khususnya dunia pendidikan. Diungkapkan Hasiu, sesuai penuturan kedua orang tua korban, kedua sejoli tersebut memang berpacaran dan sudah saling kenal sejak lama. Sementara penyebar video yang juga teman sekelasnya kini dalam pembinaan guru bimbingan konseling, Hasiu menegaskan ke depan akan meningkatkan pengawasan terhadap segala aktivitas pelajarnya yang berlangsung dalam ruang kelas, utamanya saat guru belum memulai aktivitas belajar mengajar agar tindakan memalukan tersebut tidak kembali berulang. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Bawaslu Bau-Bau gelar apel siaga pengawasan 1 tahun menuju pemilu 2024 sebagai tanda kesiapan mengawasi proses demokrasi agar berjalan dengan bersih, jujur, dan adil. Afriansyah melaporkan. Tanggung jawab untuk mewujudkan pemilu demokratis itu ada di tangan kita, tangan Bawaslu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Bau-Bau menggelar apel siaga pengawasan 1 tahun menuju pemilu 2024 sebagai tanda kesiapan Bawaslu mengawasi proses demokrasi agar berjalan dengan bersih, jujur, dan adil. Apel siaga pengawasan dipimpin langsung Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Hamirudin Udu, dan diikuti seluruh jajaran Bawaslu Bau-Bau hingga di tingkat kelurahan, bertempat di halaman kantor Bawaslu Bau-Bau pada Selasa siang. Dalam amanatnya, Ketua Bawaslu Sultra, Hamirudin Udu, menguraikan banyak hal sebagai bentuk penguatan kepada jajaran pengawas pemilu di Bau-Bau agar semakin maksimal menjalankan tugas.
Salah satu hal yang ditekankan Hamirudin tentang tugas Bawaslu bukan hanya melindungi hak pilih warga negara, melainkan juga wajib melindungi hak warga negara untuk dipilih. Kemarin kami di provinsi ada 2 bakal calon anggota DPD sudah diputuskan oleh KPU TMS tidak memenuhi syarat, dan kalau sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka otomatis orang ini tidak bisa mencalonkan menjadi anggota DPD. Kita sidang selama kurang lebih 14 hari dan kita putuskan bahwa KPU keliru dalam mengambil kebijakan men-TMS-kan orang-orang ini. Dan karena itu kita minta kepada KPU untuk kemudian seluruh berkasnya diambil kembali, diterima kembali, kasih waktu untuk mereka menginput data dukungan kepada Silon. Itu kewenangan kita. Dikatakan Hamirudin, tanggung jawab untuk mewujudkan pemilu demokratis ada di tangan Bawaslu, sehingga dirinya juga mengharapkan jajaran pengawas pemilu di Bau-Bau bekerja dengan baik. Tanggung jawab untuk mewujudkan pemilu demokratis itu ada di tangan kita, tangan Bawaslu, tangan pengawas pemilu. Dia hadir untuk memastikan bahwa baik penyelenggara teknis KPU bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, maupun para peserta pemilu, calon DPR, calon presiden, untuk semua tingkatan ini, dia curang atau tidak, ada di tangan Bawaslu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi selanjutnya. SMP Negeri 4 Bau-Bau wacanakan pembatasan penggunaan HP Android di sekolah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani kembali melaporkan. Kepala SMP Negeri 4 Bau-Bau Hasiu ancang-ancang akan membatasi penggunaan handphone bagi peserta didiknya saat berada dalam lingkungan sekolah. Pembatasan penggunaan HP bagi muridnya merupakan inisiatifnya yang akan dibahas bersama guru lingkup SMP Negeri 4 Bau-Bau untuk menghindari penyalahgunaan HP oleh sebagian pelajar yang pada akhirnya membawa stigma buruk bagi sekolah maupun pelajar itu sendiri. Menurut Hasiu, belajar dari kesalahan murid yang merekam video mesum temannya kemudian menyebarkannya ke media sosial merupakan pelanggaran. Sebaiknya tindakan tak terpuji teman dilaporkan kepada guru atau kepala sekolah agar ditindak, bukan malah menyebarkan ke media sosial sehingga diketahui publik. Masalah pengawasan bagaimana? Ya, anak dalam waktu belajar, guru juga waktu belajar menggunakan itu sehingga mengambil proses. Itu boleh kita larang. Malah saya bilang pengawasannya, mungkin pada waktu belajar itu saya dapat mungkin dalam pengelolaan kelas guru itu dia mengontrol dulu itu. Kan tidak makan waktu saya bilang. Dalam waktu 5 menit yang bawa HP silakan simpan di satu tempat, siapkan meja di kelas itu dan salah satu bentuk. Tapi dengan kejadian ini saya akan melarang itu. Dalam waktu dekat ini saya akan rapat dengan guru untuk minta juga masukan dari teman-teman guru. Tapi saya tidak mengambil keputusan dari sepihak kan. Lanjut Hasiu, pihaknya tidak akan melarang sepenuhnya penggunaan HP dalam kelas, namun ada saat-saat tertentu di mana anak-anak akan dibatasi penggunaan HP-nya sehingga tidak memicu kegaduhan. Hasiu berkomitmen akan meningkatkan pengawasan dan menata ulang tata tertib sekolah sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan HP di kemudian hari yang ditakutkan tidak saja mencederai sekolah dan dunia pendidikan, namun citra anak-anak yang menjadi korban dan pelaku seperti kasus video viral mesum dalam ruang kelas. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Karena tidak punya armada, Satpol PP Bau-Bau meminjam mobil sampah bak terbuka untuk untuk memuat baliho yang tidak memiliki izin. Mengenai hal itu, Afriansyah kembali melaporkan. Jadi kami melaksanakan penertiban baliho ini, kami meminjam mobil dari Dinas Lingkungan Hidup, mobil sampah. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau selama sepekan terakhir melakukan penertiban baliho tak berizin yang menjamur di sejumlah ruas jalan. Namun penertiban baru dapat dilakukan pada siang hari karena Satpol PP Bau-Bau tak punya mobil truk bak terbuka. Kepala Satuan Kasat Pol PP Bau-Bau LM Takdir mengatakan mobil truk bak terbuka dibutuhkan karena baliho beserta rangkanya harus dibawa ke markas Satpol PP untuk diamankan sebagai barang sitaan. Sehingga kata Takdir pihaknya terpaksa meminjam mobil sampah bak terbuka milik Dinas Lingkungan Hidup. Itu pun penertiban baliho baru dapat dilakukan pada siang hari setelah mobil sampah selesai beroperasi.
Untuk kepentingan baliho ini, kendalanya adalah kurangnya kendaraan. Utamanya itu kendaraan mobil truk bak terbuka. Itu untuk mengangkut baliho-baliho. Jadi kami tidak punya angkut itu. Jadi kami melaksanakan penertiban baliho ini, kami meminjam mobil dari Dinas Lingkungan Hidup, mobil sampah. Jadi kami bisa operasi ini nanti jam kedua setelah mobil sampah ini istirahat. Jadi kami mengadakan penertiban baliho ini jam-jam kedua, Pak. Sementara kami di sini cuma 2 mobil truk tapi tertutup mobil tertutup. Jadi itu gunanya untuk mengangkut personil. Sementara balihonya kami angkut di mobil bak sampah terbuka itu. Jadi itu kendala kami. Sebenarnya kata Takdir, pihaknya ingin mengusulkan pengadaan mobil truk bak terbuka. Hanya saja kondisi keuangan daerah masih sangat terbatas. Pun begitu, pihaknya tetap optimis dapat menertibkan seluruh baliho tak berizin itu dengan bekerja sama instansi lain untuk dukungan kendaraan. Takdir mengatakan meski operasi penertiban hanya berlangsung pada waktu jam kerja setiap harinya, namun rata-rata baliho yang berhasil ditertibkan bisa mencapai sekira 20-an buah tiap kali operasi. Mayoritas baliho yang ditertibkan merupakan baliho non-komersial yang memuat publikasi politik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala SMP Negeri 4 Bau-Bau ambil langkah tegas soal video viral pelajar SMP berbuat asusila dalam ruang kelas. Bawaslu Bau-Bau gelar apel siaga pengawasan 1 tahun menuju pemilu 2024. Demikian Warta Kepton pagi ini. Mau klik rapat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih.